warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya pengen mengajak ngobrol teman-teman, ngobrol seputar politik praktis di negara kita ini ya. Jadi beberapa saat belakangan ini sepertinya konstelasi politik di negara kita ini semakin meningkat ya, walaupun sebetulnya perjalanan menuju Pilpres 2024 nanti masih lumayan panjang. Terlepas dari itu, sekarang konstelasinya terasa udah mulai meningkat. Jadi tampak kalau saya bikin konten video ataupun live streaming, banyak komen-komen yang bertebaran yang sifatnya juga kadang-kadang sifatnya kasar, sarkasme, menghina, dan saya anggap beberapa juga berita yang kemudian informasi yang nggak ada faktanya, artinya bisa dibilang itu fitnah yang memang sepertinya ada orang ataupun sekelompok orang yang memang memproduksi hal itu secara terus-menerus. Terus terang saja kalau saya bilang orang-orang yang seperti itu sebetulnya pada dasarnya mulai panik ya, mulai hilang rasa percaya dirinya. Biasanya hal-hal tersebut diproduksi karena memang orang tersebut ataupun sekelompok orang tersebut sepertinya tidak bisa mengoreksi lawan mereka ya, mereka tidak bisa mengoreksi secara objektif, makanya mereka juga menyerang membabi buta gitu kan. Menyerang membabi buta ini juga kadang juga banyak efeknya yang buruk sendiri untuk mereka. Salah satunya orang yang nonton konten-konten yang seperti itu yang menyerang terus, lama-kelamaan juga saya pikir mereka juga akan bosan. Dan ketika mereka bosan, bahwa biasanya justru mereka akan mencari fakta kebenaran tentang orang yang dijelek-jelekkan dari berita tersebut. Terlepas dari itu juga teman-teman, ada kata-kata mutiara ya. Ada kata-kata mutiara bahwasanya kalau kemudian kamu itu digosipin, sebetulnya kamu itu populer gitu kan. Dan ketika kamu itu direndahkan, berarti kamu lebih tinggi gitu kan. Dan ketika kamu itu dimusuhi, berarti kamu lawan yang tangguh. Dan yang tampak sekarang ini memang serangannya memang hal-hal tersebut paling santer gitu kan, menuju salah satu capres ya, yaitu Anies Baswedan di sini kan. Artinya di sini kalau saya bilang Anies Baswedan itu populer kan. Kedua, memang dia lumayan kuat, lumayan tinggi kan powernya gitu kan. Ketiga, dia memang memang disegani oleh lawan-lawan politiknya, sehingga memang terpaksa orang-orang tertentu memproduksi hal-hal yang sifatnya sebetulnya kadang-kadang bersifat kebohongan karena nggak ada faktanya gitu kan. Tapi saya percaya gitu kan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun yang dilakukan orang-orang itu, bahkan seluruh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkumpul semua kemudian pengen menahan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada salah satu hambanya, mereka nggak akan bisa menahan. Kalau memang udah suratan takdirnya nggak akan kuat. Nah di sini posisinya untuk para pendukungnya ya sekedar berusaha ya semampunya. Saya sendiri sebagai salah satu simpatisan, nggak kenal sama beliau ya, saya modal HP saya juga selalu mendukung beliau dengan memberikan informasi ataupun fakta-fakta yang benar tentang beliau gitu kan. Dan saya berharap juga untuk yang lain, pendukung ARB, relawan ARB, untuk selalu mendukung beliau tapi dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat elegan dan santun gitu kan. Masalah kemudian orang-orang memfitnah ataupun kampanye black campaign gitu kan, kampanye hal-hal yang sifatnya negatif gitu kan, nggak perlu direspon. Karena kalau kemudian kita merespon mereka, artinya kita juga nggak beda jauh dengan mereka gitu kan. Nah seperti itu saya rasa kalau sekarang juga banyak yang seakan-akan sebetulnya merespon serangan-serangan pada Anies dengan yang hal-hal juga yang bersifat menyerang kepada calon lawan Anies di Pilpres 2024 nanti. Saya nggak ngerti tokoh-tokoh seperti itu sebetulnya, kalau menurut saya juga nggak sejatinya mendukung Anies Baswedan. Sepertinya mereka juga punya tendensi tertentu ya gitu kan. Karena memang framingnya Anies Baswedan ini memang orang yang dingin, yang adem gitu kan, dan cinta damai gitu kan.
Artinya memang dibilang, beliau juga udah bilang kan, artinya memang bersama dengan niat baik, kemudian bersama orang-orang baik gitu kan, dan kemudian tujuannya baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan buat perubahan Indonesia menuju sesuatu yang lebih baik gitu kan. Dan beliau selalu mengatakan bahwasanya lawan dalam pemilu nanti adalah kawan dalam demokrasi gitu kan. Artinya beliau juga selalu mengatakan ya kalau bisa adunya adu ide, gagasan dan program, sehingga demokrasi itu kita itu lebih berkualitas dan bermartabat gitu kan. Saya rasa juga saya nggak ngerti kalau begitu banyak juga konten ataupun yang seperti komen-komen yang sepertinya udah tersistem gitu kan. Saya juga nggak yakin, nggak percaya kalau itu dilakukan oleh lawan-lawan politik Anies Baswedan. Mungkin juga pihak-pihak lain yang pengen mengail di air keruh gitu kan. Kita kan nggak tahu ya di era digital kayak gini kan. Oleh karena itu saya juga berharap pada relawan ataupun simpatisan Anies Baswedan agar berhati-hati kan. Akhir-akhir ini saya juga merasa aneh ketika saya bikin konten video di YouTube gitu kan, kemudian tentang informasi, memberikan informasi yang benar, fakta yang benar tentang Anies Baswedan gitu kan, hal-hal yang positif gitu kan, dan itu sah-sah aja buat orang yang simpatik pada beliau. Dan kemudian saya coba bagi konten tersebut di beberapa grup-grup yang memang saya lihat itu grupnya sahabat ataupun relawan ataupun pendukung Anies Baswedan. Justru saya juga heran kenapa konten-konten saya itu kemudian malah ditolak ya sama adminnya gitu kan. Dan ketika saya masuk ke grup tersebut, justru saya temui berita-berita yang negatif gitu kan, black campaign yang memang menjelekkan, menfitnah, menghina ARB itu justru malah diloloskan oleh adminnya gitu kan. Nah ini tanda tanya, artinya memang di sini grup-grup itu saya nggak yakin memang mereka adalah pendukung ARB, simpatisan ataupun pendukung ARB. Nah dia di hal-hal untuk hal-hal seperti ini sepertinya memang harus lebih berhati-hati dan lebih bijaksana lah kita gitu. Artinya apapun kalau saya bikin video seperti ini banyak sekali komennya keluar yang menghina gitu kan. Nah yang jelas sebetulnya menurut saya juga nggak masuk akal, karena memang ketika orang nggak suka dengan konten tertentu gitu kan, biasanya juga diabaikan atau kita nggak tonton. Justru orang-orang ini nonton dan mereka komen-komen yang buruk, kadang-kadang yang kasar, menghina seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya nggak akan pernah respon itu, karena itu menunjukkan soalnya perilaku itu juga menunjukkan tingkat pendidikan dan tingkat sosial orang yang mengeluarkan seperti itu kan. Jadi saya juga nggak akan terpengaruh itu untuk membalas kemudian menyerang balik, karena itu kalau kita lakukan seperti itu sepertinya juga kita nggak beda sama mereka. Intinya teman-teman, kita cuma bisa berdoa, berharap agar Anies Baswedan selalu mendapatkan bantuan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berusaha gitu kan. Bukan terus teman-teman juga dukung juga. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya. Ataukah mungkin banyak orang yang udah skeptis dengan politik tapi suka nggak suka ketika pemilihan pemimpin negara sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh pada masyarakat secara umumnya gitu kan. Walaupun sekarang kan banyak orang yang kayaknya nggak peduli gitu, skeptis gitu kan. Kalau saya tetap berharap mendapatkan pemimpin yang kompeten, artinya the right man on the right place. Dan saya berusaha dengan kemampuan saya cuma bisa bikin konten lewat HP saya, kemudian saya upload di kanal YouTube saya, dan sebagian kemudian saya share di grup-grup yang memang memiliki tujuan yang sama gitu kan, di beberapa media sosial gitu kan. Dan saya selalu berharap bahwasanya teman-teman juga mau mendukung gitu kan, mau bergabung, join untuk ngobrol-ngobrol bareng, tapi tetap dalam batasan sopan santun ya, yang santun dan beretika gitu kan. Sehingga kedepannya demokrasi di negara kita itu ada demokrasi yang berkualitas dan elegan dan serta beretika. Karena memang kalau secara umum bangsa kita memang bangsa yang memang beretika, memiliki keramah tamahan dan sopan santunan yang tinggi. Saya nggak ngerti akhir-akhir ini memang seperti banyak di media sosial, tentunya ketika kita dengan damai cuman bercerita tentang tokoh yang memang kita simpatik, banyak serangan-serangan seperti itu. Artinya saya tetap berharap bahwasanya teman-teman selalu mendukung ARB gitu kan,
dengan media sosial teman-teman yang punya, dan saling mengenal antar kita. Semoga kedepannya akan insya Allah sukses. Kalau memang sudah nasibnya, siapapun nggak akan bisa ngubah itu. Yang bisa kita lakukan cuman berdoa dan berusaha sesuai kemampuan kita. Oke, itu teman-teman, nggak lupa salam kepada sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Oke, assalamualaikum.